Halo semuanya, selamat datang kembali di Kura Tegal bersama saya Rudi. Hari ini topiknya kita akan tutorial untuk sulcata baby up ya. Kemarin kan kita datengin sulcata baby up kurang lebih sekitar 12 ekor. Nah itu kan barangkali teman-teman di rumah itu ingin memelihara sulcata tapi tidak tahu gimana caranya untuk merawatnya. Nah hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara untuk merawat baby sulcata, oke? Oke, untuk aktivitas biasa kita di pagi hari, kita itu merendam baby sulcata itu. Jadi rendam itu kurang lebih sekitar 10-15 menit sih. Ini saya udah siapin 2 baskom isi air. Ini airnya itu air agak hangat ya, airnya agak hangat. Nanti baby sulcatanya kita ambil yang ada di sini, kita langsung pindahin ke sini. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, oke, kita rendam kurang lebih sekitar 10-15 menit ya teman-teman ya. Nah ini kita sambil kita rendam, biarin mereka tuh ada yang pup, ada yang biasanya kencing sekalian di sini, kita sekalian kita sikat-sikat ya. Nah gini, nyikatnya pelan-pelan aja teman-teman. Tuh, ini kan di sini kan biasa tuh kan namanya baby sulcata ya. Oh ya, ini saya cerita juga untuk baby sulcata yang sehat itu yang kemarin saya udah sebutin ciri-ciri fisiknya. Ada satu lagi. Jadi untuk tingkahnya, untuk perilaku dia, untuk baby sulcata itu pasti aktif dan nggak pernah diem. Nah itu patokan kalau baby sulcata itu sehat ya. Nah ini udah disikatin. Udah, kita ada ini shampoo bayi yang tidak pedih, terus tidak banyak deterjennya. Jadi untuk baby sulcatanya sendiri itu tetap aman. Oke, kita ambil aja, nggak usah banyak-banyak, kita taruh di sini. Oke, cukup segitu. Kita larutin di air. Nah, kita sikatin. Oke, sambil sikat-sikat. Nah, karapasnya kita sikat. Terus, nah ininya juga untuk plastronnya tuh ada. Nah, biar bersih tuh. Nanti untuk teman-teman Kura Tegal di rumah, barangkali ada yang ingin adopsi sulcata tapi bingung caranya, tonton video ini nih. Semoga nanti membantu ya teman-teman, nggak bingung lagi. Oke, ini tangannya tuh kotor sekali ya, dekil ya. Ini udah kebetulan udah. Oh ya, untuk perendaman sendiri saya sih nggak setiap hari ya. Jadi dari beberapa untuk penjelasan juga, kadang ada yang membolehkan setiap hari ada, terus ada yang untuk 2 hari sekali ada. Nah kalau untuk saya sendiri itu kurang lebih untuk dimandiin sih sekitar 3 hari sekali ya, karena mungkin boleh tidak setuju sih, tapi untuk kura-kura sendiri itu kan untuk aslinya kura-kura sulcata itu kan dari gurun, jadi sebenarnya dia tidak terlalu, untuk baby ini tidak terlalu menyukai air, tidak terlalu menyukai air. Jadi apabila kita saben hari itu biasanya pilek ya, dari pengalaman yang saya yang pernah saya lakuin. Jadi gitu. Ini udah bersih. Oke, kita siram-siram. Tuh. Tuh, lihat tuh.
kita pindahin ke air yang di sini. Nah, tuh kan, tuh lihat tuh, sulcatanya juga menikmatin ya, matanya juga nggak apa-apa tuh kan, sabunnya nggak berisi. Jadi untuk baby itu aman. Jadi oke, sudah. Udah, oke. Nah, terus ini juga nih selama direndam juga proses perendaman untuk baby sulcatanya sendiri ini ngeluarin, ini dinamain urates ya. Ini dinamain urates teman-teman. Jadi urates ini tuh wajib dikeluarin. Seperti di video-video saya sebelumnya saya udah mengumpas beberapa mengenai urates ini. Nah ini dari sini ini juga. Nah ini berupa seperti kapur ya. Nah ini kalau tidak dikeluarin lama-lama menggumpal nih. Ini seperti ini nih, udah mulai menggumpal nih. Nanti lama-lama itu bisa sebesar segini. Jadi nanti di dalam ininya pencernaan dari sulcata sendiri menghambat di sini, nanti tidak bisa tuh. Ini juga nih udah mulai ngeluarin tuh. Ini karena proses perendaman. Tuh. Proses perendaman ini mengeluarin urates. Nah, nanti tadi kalau misal tambah besar nanti menghambat di sini, nanti sulcatanya biasanya polanya dia langsung tidak aktif, tidak mau makan, terus terjadi di sini itu jadi sulcatanya itu ngeden tapi nggak bisa keluar. Nah, jadinya sulcatanya itu dia ada infeksi, ada virus masuk, terus sulcatanya sakit, pilek, biasanya kadang ada yang pilek juga bisa disebabin karena ini ya penyakit urates yang ngeluarin, namanya itu bladder stone gitu. Itu teman-teman, jadi harus dikeluarin. Udah dikeluarin biasanya kita rutin untuk merendam, biasanya dia keluar pakai air yang sedikit hangat ya teman-teman ya, biar sulcatanya nggak pilek juga, nggak karena kedinginan gitu. 15 minutes later. Nah ini ya tadi ya teman-teman, kita udah rendam di sini kurang lebih sekitar 15 menit. Nah karena udah selesai, oke, kita langsung keringkan saja ya teman-teman ya. Ini ada yang pup nih sekalian di sini. Jadi untuk baby sulcata ini biasanya kalau direndam tuh mereka tuh otomatis ya pup, terus juga ngeluarin urates yang tadi saya jelasin. Ini ada beberapa sisa-sisa urates. Oke, udah selesai 15 menit cukup. Kita lap, kita keringkan. Oke, lap, kita keringkan. Nah, udah. Oke, kita masuk sini. Tempat yang udah disiapin, yang kering, kandang dia. Oke. Oke. Nah itu tadi ya udah kita tempatin di tempat kering. Kebetulan hari ini pagi ini untuk Tegal sendiri itu mendung, jadi kita nggak bisa untuk menjemur di luar karena nggak ada matahari. Jadi kita setelah mandiin, setelah kita bersihin, kita taruh di kandang aja, kita ditaruhin lampu. Ini namanya lampu UVA UVB. Jadi teman-teman untuk di rumah, ini untuk solusi juga barangkali teman-teman pelihara di daerah yang suhunya dingin, contoh mungkin seperti Bandung, Bogor dan sekitarnya. Nah ini kan suhu itu untuk sulcata bagusnya itu suhu itu kurang lebih sekitar 30 sampai 34 derajat. Tapi tidak semua dalam ruangan itu, di dalam chamber itu semua suhunya merata seperti itu. Jadi kita lampu itu kita arahin ke bawah seperti ini. Jadi untuk sebagian sebelah sini itu panas, sebagian sebelah sini itu dingin. Jadi nanti untuk baby sulcatanya sendiri bisa kalau butuh panas dia geser ke sini ke lampu. Nah setelah ke lampu biasanya kalau misal dia udah cukup untuk menyerap panas, terus pindah lagi ke sini. Nah ini lampu ini sangat penting untuk baby sulcata ya teman-teman ya. Barangkali nanti teman-teman
pelihara, mau adopsi, itu lampu ini itu untuk membantu pencernaan dari sulcata itu sendiri. Jadi setelah makan, biasanya untuk reptil itu kan berdarah dingin. Jadi dia tidak bisa mencerna makanan sendiri tanpa bantuan dari sinar matahari, atau penggantinya itu sebagai sinar matahari itu lampu. Karena kebetulan mendung ya hari ini ya, ini pakai lampu. Nah, itu teman-teman. Terus kedua, untuk makanannya, Kura Tegal biasa memberikan anakan sulcata dan jumbo-jumbo sulcata itu sayur. Sayurnya itu mungkin teman-teman belum tahu sayurnya apa aja. Kita jelasin ya. Untuk sayur, pertama itu sawi. Sawi itu caisim ya. Barangkali teman-teman nggak tahu sawi hijau atau caisim. Terus yang kedua, itu kita kasih daun ketela. Daun ketela atau di Jawa itu namanya mungkin lengguk ya, teman-teman. Itu salah satu best food juga untuk kura-kura. Terus yang ketiga ada fumak. Fumak itu atau siomak itu juga bagus, seratnya juga tinggi. Terus yang sayur yang keempat itu tadi itu siomak, fumak dan siomak. Nah, itu biasanya kita sih rutin sih memberikan seperti itu. Nah, terus ada satu lagi namanya itu daun kacang. Daun kacang itu mungkin barangkali teman-teman susah nyari di pasar atau di supermarket. Nah, itu mungkin sebagai opsi itu 4 sayur itu mungkin ada ya. Paling gampang itu caisim ya. Nah, untuk Kura Tegal sendiri ini sih bisa jadi sebuah mitos atau sebuah fakta. Cuman kita untuk Kura Tegal sendiri untuk memberikan sawi biasanya kita dipotong bagian pangkal sayurnya. Jadi cuman daunnya aja yang kita kasihin, batangnya itu kita buang. Karena batangnya itu jadi menurut beberapa forum saya baca, batangnya itu menyebabkan ini seperti bladder stone ini tadi, urates ini. Nah, urates ini itu disebabkan oleh ya itu salah satunya dari sisa pencernaan dari sayur-sayur itu, terutama dari batangnya itu. Nah, itu jadi kita tidak memberikan ya teman-teman. Cuman itu sih baru forum ya, tidak ada penelitian secara resmi. Jadi untuk teman-teman di rumah sih barangkali sudah terbiasa memberikan ya nggak apa-apa, selama ini aman-aman saja nggak apa-apa. Tapi untuk Kura Tegal sendiri kita tidak memberikan. Dan untuk kangkung, jadi untuk dari beberapa keeper torto di forum, kangkung ada yang bilang bagus, ada yang bilang jangan. Jadi sebagai tengah-tengahnya aja, untuk Kura Tegal sendiri kita tidak memberikan kangkung kepada kura-kura ini. Jadi kangkung itu cukup untuk iguana. Kalau untuk iguana itu bagus karena pencernaan iguana itu lebih cepat, karena iguana itu dia lebih suka berjemur dibanding dengan kura-kura. Kalau iguana bisa dia berjemur itu dari pagi bisa sampai sore, sampai matahari itu hilang sendiri. Jadi langsung kebuang juga. Dan iguana juga ngeluarin urates sama seperti kura-kura. Nanti kita bahas ya tentang iguana. Kura Tegal sendiri selain sayur, kita juga memberikan buah yang kita berikan untuk sulcata. Untuk anakan sulcata itu biasanya kita rutin sih memberikan pepaya ya teman-teman ya. Pepaya yang gampang di pasar itu banyak, dan pepaya itu sebagai raja buah karena komplit vitaminnya di situ. Nah, ada satu lagi untuk makanan tambahan di Kura Tegal kita memberikan pelet. Nah, ini kebetulan pelet ini Mazuri ya teman-teman ya. Untuk jumbo-jumbo yang di depannya teman-teman kita sih nggak dikasih air dulu, nggak diencerin dulu. Tapi karena baby ini kan teksturnya keras. Nah, jadi untuk rahang dia, untuk paruh dia itu nggak kuat untuk gigit yang keras. Pernah waktu itu terjadi punya teman gigit Mazuri langsung, paruhnya malah patah, jadi malah cowak paruhnya. Nah, kita lebih baik kita encerin dulu ya teman-teman ya. Ini pengencerannya gampang sih, cuma dikasihin air aja seperti ini. Nah, ini air biasa aja, apa kita rendam gini, kita tunggu sekitar 5 menit. Nah, oke. Nah, ini peletnya setelah 5 menit diencerin. Jangan lihat bentuknya ya teman-teman ya, barangkali ngelihatnya itu biji atau apa, tapi ya ini pelet Mazuri ya seperti ini, bentuknya memang seperti yang gitulah ya, tapi ini kandungannya bagus sih teman-teman. Nah, ini kita langsung kasihin aja ya, kita taruh aja di sini. Oke. Nah, kita taruh di sini, kita sebar-sebar biar kuranya langsung makan. Oke, ini kita langsung kasihin aja. Nah,
langsung makan. Ya itu setelah direndam kan teksturnya lebih kenyal. Nah, kuranya langsung makan seperti itu. Oke, tadi tutorial untuk merawat baby kura ya, baby sulcata. Nah, ini kebetulan di dalam kandangnya sendiri, jadi saya kasih termometer ya. Termometer ini kita atur suhunya untuk kelembapan kurang lebih sekitar 70. Ini kurang lembab sih memang. Jadi kita nanti kan habis dimandiin, jadi nggak apa-apa lah. Nah, untuk suhunya itu kita atur jangan sampai di bawah 30 derajat. Oke, jadi biar baby sulcatanya itu sehat, makannya rakus itu seperti ini tuh, pada rakus-rakus. Nah, gitu. Nah, oke, cukup sekian dulu video dari Kura Tegal. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, boleh klik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ya teman-teman ya, untuk mendukung video kita agar kita semakin berkarya, semakin kreatif untuk membuat video menjadi video yang lebih bagus. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share dari video ini ya teman-teman ya. Oke, gitu aja. Oh, satu lagi, klik tombol notifikasi, klik tombol lonceng yang tanda merah di bawah. Oke, klik aja, nanti barangkali ada video baru, nanti langsung teman-teman bisa langsung melihat. Oke, see you next video, bye bye.